Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama saya Nawa. Hari ini kita masuk pada pertemuan geometri transformasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas inverse transformasi. Cakupan materi pada hari ini terdapat dua materi inti yang akan kita bahas, yaitu kita akan membahas inverse transformasi dan identitas transformasi. Namun, sebelum kita membahas apa itu definisi, teorema, dan contoh dari inverse transformasi, terlebih dahulu kita akan membahas definisi dan teorema dari identitas transformasi. Nah, untuk melihat apa sih hubungan antara identitas transformasi dan inverse transformasi, kita akan membahas materi ini lebih lanjut. Untuk yang pertama, kita masuk di definisi identitas transformasi. Definisinya, suatu transformasi I disebut transformasi identitas jika dan hanya jika setiap P elemen P berlaku I dikali P sama dengan P. Nah, dari definisi ini berarti ketika terdapat identitas transformasi dikalikan dengan suatu transformasi, maka akan menghasilkan transformasi itu sendiri. Sekarang kita masuk di teorema identitas transformasi. Katanya, jika T suatu transformasi dan I suatu transformasi identitas, maka berlaku T komposisi I sama dengan I komposisi T sama dengan T. Untuk membuktikannya, sekarang ambillah sebarang titik P elemen P, maka T komposisi IP sama dengan TIP. Kita tahu berdasarkan definisi ketika ada identitas transformasi bertemu dengan transformasi titiknya ya, berarti dia sama dengan P. Jadi, TIP itu sama dengan TP. Untuk yang selanjutnya, kita buktikan apakah I komposisi TP itu sama dengan T komposisi IP. Nah, T komposisi TP itu sama dengan I komposisi TP. Berarti, karena setiap transformasi bertemu dengan I atau dengan dirinya sendiri, berarti ketika I komposisi TP itu sama dengan TP. Maka, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa T komposisi IP sama dengan I komposisi TP sama dengan TP, di mana untuk setiap P elemen P. Jadi, terbukti T komposisi I sama dengan I komposisi T sama dengan T. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang inverse transformasi. Sekarang kita masuk di definisi inverse transformasi. Definisinya, suatu transformasi T inverse disebut transformasi balikan atau inverse dari transformasi T jika dan hanya jika berlaku T inverse dikomposisikan dengan T sama dengan T dikomposisikan dengan T inverse sama dengan I. Dari sini kita bisa lihat hubungannya ya. Ada hubungan antara identitas dengan inverse. Selanjutnya kita perhatikan contohnya. Di sini ada sebuah contoh. Ada transformasi F dan G di mana kita punya titik X dan Y di bidang Pi. F V-nya sama dengan X plus 2, Y per 2. Dan GP sama dengan X min 2, 2Y. Pertanyaannya, apakah FG sama dengan GF sama dengan I? Kita selesaikan, misalkan kita punya titik sembarang P. Ambil sembarang 1,2. Karena tidak diketahui titik P-nya berapa, berarti ambil sembarang saja 1,2. Kita akan membuktikan satu persatu. Kita buktikan terlebih dahulu yaitu FGP. Nah, kita transformasikan atau kita refleksikan yang paling dekat dengan titik. Berarti kita selesaikan GP terlebih dahulu. Sama dengan FGP, kita tahu G-nya itu X min 2, 2Y. Berarti kita substitusikan X min 2, 2Y dengan titik P, 1,2. 1 sebagai X, 2 sebagai Y. Berarti 1 min 2, 2 dikali 2 menghasilkan min 1,4.
Hasil min 1,4 ini kita transformasikan terhadap f, di mana f-nya adalah x plus 2, y per 2, di mana min 1 sebagai x dan 4 sebagai y. Berarti min 1 plus 2, 4 per 2 akan menghasilkan 1,2. Ini berarti FGP-nya sama dengan 1,2. Sekarang kita lihat untuk GFP. Berarti G dikalikan dengan FP. Nah, kita operasikan yang paling dekat dengan titik. Berarti F ya, dimana F-nya sama dengan X plus 2, Y per 2. Berarti kita substitusikan titik P 1,2 terhadap X plus 2, Y per 2. Berarti 1 plus 2, 2 per 2 menghasilkan 3,1. Nah, titik 3,1 kita transformasikan lagi terhadap G, di mana adalah X min 2, 2Y, berarti 3 ini kan sebagai X, 1 ini sebagai Y, berarti 3 min 2, 2 dikali 1 akan menghasilkan titik 1,2. Ini berarti GFP-nya sama dengan 1,2, sehingga terbukti bahwa FG sama dengan GF sama dengan I. Berdasarkan teorema, ketika FG sama dengan GF, maka dia akan menghasilkan identitas transformasi. Nah, sekarang kita akan membahas teorema yang selanjutnya. Katanya, setiap transformasi I mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Sekarang kita akan membuktikannya. Nah, berdasarkan teorema itu, berarti kita harus membuktikan apakah adanya balikan dari T dan apakah balikan dari T yaitu T inverse itu suatu transformasi. Sekarang kita akan membuktikan yang pertama apakah ada balikan dari T. Nah, sekarang kita misalkan T inverse itu sebagai fungsi. Andaikan X elemen Pi dengan Pi bidang Euclid, karena T suatu transformasi berarti dia memiliki prapeta dan memiliki peta. Selanjutnya ada Y elemen Pi sehingga T Y sama dengan X. Nah, kebalikannya berarti T inverse X sama dengan Y. Artinya apa? T inverse X prapeta dari X oleh T, jadi T Y sama dengan X, di mana Y-nya adalah T inverse X, sehingga T Y ini bisa kita tuliskan sebagai T dikalikan dengan T inverse X sama dengan X. Kenapa bisa X? Karena sesuai dengan teorema dan definisi yang telah kita bahas sebelumnya. Ketika transformasi bertemu dengan transformasi inverse-nya, maka akan menghasilkan X. Karena T inverse X sama dengan T komposisi T inverse X sama dengan X. Maka IX berarti apa? Ketika T komposisi T inverse atau T dikalikan dengan T inverse X ini akan menghasilkan identitas. Di mana sesuai identitas ya, ketika T inverse itu sebuah transformasi, maka ada suatu identitas di dalamnya. Artinya, terbukti bahwa ini ada balikan dari T, yaitu T inverse. Selanjutnya, misalkan tadi kita membuktikan bahwa T dikali T inverse atau T komposisi T inverse X itu ada balikannya. Sekarang kebalikannya. T inverse komposisi Tx apakah memiliki balikan juga sama seperti T komposisi T inverse? Nah, kita bisa menuliskan T inverse komposisi Tx. Misalkan Tx sama dengan B, maka T inverse B sama dengan X. Jadi, T inverse komposisi T X sama dengan X sama dengan IX, maka T inverse komposisi T sama dengan I. Sama ya, berarti terbukti bahwa T ini memiliki sebuah balikan atau inverse yaitu T inverse. Sekarang kita akan membuktikan apakah balikan dari T yaitu T inverse suatu transformasi. Nah, sekarang kita ambil sembarang X1 dan X2 di bidang Euclid. Ini berarti ketika kita transformasikan atau kita inversekan X1 sama dengan T
inverse X2 itu akan menghasilkan apa? Misalkan A sama dengan T inverse X1 sama dengan T inverse X2. Berarti kita memiliki TA yang pertama T dikali T inverse X1 sama dengan X1 dan TA T dikali T inverse X2 sama dengan X2. Nah, dari sana kita dapat melihat bahwa X1 sama dengan X2. Maksudnya, ketika X1 sebagai transformasi, maka X2-nya juga sebagai transformasi. Ketika diinverskan, maka inverse dari X itu juga akan sama dengan inverse X2. Jadi, T inverse suatu fungsi satu-satu, karena T inverse fungsi dari Pi kepada Pi dan satu-satu. Maka, T inverse fungsi bijektif. Akibatnya, T inverse itu suatu transformasi. Oke, alhamdulillah selesai materi kita hari ini. Terima kasih. Semoga materi hari ini mudah untuk dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.